Shalom, salam sejahtera, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus. Senang sekali hari ini kita kembali bisa berjumpa di dalam ibadah yang terakhir di tahun 2020, yaitu ibadah tutup tahun. Kita bersyukur Tuhan sudah menyertai kita sepanjang tahun 2020. 365 hari Tuhan sudah sertai kita sehingga hari ini kita boleh berada di penghujung tahun ini. Dan kita akan segera mengakhiri tahun ini, tetapi kita akan akhiri bersama-sama dengan Tuhan. Selamat datang dalam ibadah tutup tahun ini bagi saudara yang ada di rumah yang saat ini sedang beribadah bersama-sama dengan kami. Dan mari kita berikan yang terbaik untuk Tuhan dalam ibadah pada hari ini. Meskipun saudara di rumah, tapi percayalah hadirat Tuhan ada di rumah saudara masing-masing. Dan sebelum kita memulaikan ibadah ini, ayo sama-sama kita pejamkan mata, kita berdoa, kita minta hadirat Tuhan dinyatakan dalam ibadah pada saat ini. Sehingga hari ini kita boleh mendapatkan berkat yang besar. Tuhan akan melengkapi kita untuk kita bisa memasuki tahun yang baru. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berterima kasih. Tuhan sudah menolong kami, menyertai langkah-langkah kaki kami. Sehingga di tahun 2020 ini kami boleh melangkah di hari yang ke-365. Itulah hari yang terakhir di mana kami akan segera memasuki tahun yang baru. Kami akan beribadah mengakhiri tahun ini. Tuhan memberkati dan mengurapi semua imam yang melayani, pemimpin pujian, singers, pemain musik, tim multimedia, lighting, Tuhan sound system, dan semua yang terlibat di dalam pelayanan diberkati oleh Tuhan Yesus. Dan juga umat-Mu yang ada di rumah yang beribadah bersama-sama dengan kami pada saat ini. Tuhan tolong mereka. Engkau memberkati jaringan internet yang kami pakai, Engkau berkati perangkat yang kami gunakan, sehingga ibadah pada hari ini kami mendapatkan berkat yang besar dari Tuhan, dan kami akan bawa untuk memasuki tahun yang baru dan kekuatan yang baru dengan semangat yang baru. Terima kasih, kami menyerahkan ibadah ini dari awal sampai selesainya di dalam satu nama yang ajaib, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Selamat kita beribadah. Tuhan berkati kita semuanya. Terima kasih Tuhan. Kami akui Tuhan, kami ada sampai hari ini. Bahkan dari awal tahun sampai akhir tahun pada saat ini, semuanya berkat kemurahan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau sungguh sangat-sangat baik. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan
kasih Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Dari awal tahun penyertaan-Mu sampai akhir tahun pada saat ini Tuhan, telah kami terima Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya, haleluya. Berikan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya, amin, amin. Haleluya. Sebab Dia Tuhan yang baik Bapak Ibu Saudara, amin. Haleluya. Mari sekarang kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Ya Tuhan, kami akan memasuki gerbang Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Memasuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku bersorak memuji Tuhan, dialah sukacitaku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, amin. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal selamanya. Haleluya. Kami mau nyanyikan puji-pujian bagi-Mu Tuhan. Ku nyanyikan pujian bagi Dia dengan hati yang bersyukur. Ku rasakan kebaikannya di sepanjang hidupku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, amin. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal. Kasih-Nya tak pernah berubah, dulu sekarang selamanya. Terpujilah Yesus Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Mari bertepuk tangan bersama-sama Bapak Saudara. Untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal. Oh, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal. Kasih setianya kekal. Kasih setianya kekal selamanya. Haleluya. Sebab kasih setia Tuhan Bapak Ibu Saudara dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya akan kekal senantiasa. Haleluya. Dengan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan kita. Sebab Tuhan Yesus sungguh baik. Amin Bapak Ibu Saudara. Sebab Tuhan Yesus sungguh baik. Haleluya. Bukti karya-Mu nyata dari hari ke hari, dari hari ke hari. Terima kasih Tuhan, besar cinta-Mu nyata. Oh, dari generasi ke generasi. Amin.
setiap keluarga-keluarga yang beribadah kepada Engkau Tuhan. Kami mau datang di hadirat-Mu dan menikmati kasih-Mu Tuhan. Berkati dan lindungi semua. Jagai seisi rumah kami Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, membawa seisi rumahku, sujud menyembah-Mu. Kami datang di hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu. Kami bawa seisi rumah kami, membawa seisi rumahku, sujud menyembah-Mu. Ini keluarga-Ku Tuhan, berkati dan lindungi semua. Jagaiku dan seisi rumahku, oh, sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku Tuhan, kami mau setia, ku mau setia melayani-Mu. Jadi keluarga Allah. Kami datang di hadirat-Mu, benar Tuhan, menikmati kasih-Mu. Inilah setiap keluarga-keluarga yang datang beribadah kepada-Mu. Sujud menyembah-Mu. Kami datang di hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, membawa seisi rumahku, sujud menyembah-Mu. Inilah keluarga kami, ini keluarga-Ku Tuhan. Inilah doa kami Tuhan di akhir tahun ini. Berkati dan lindungi semua. Jagaiku dan seisi rumahku, oh, sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku Tuhan, ku mau setia, ku
sampai akhir hidupku Tuhan. Ku mau setia melayanimu, ku bahagia jadi keluarga Allah. Ku bahagia jadi keluarga Allah. Oh, ku bahagia jadi keluarga Allah. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Kami sembah, kami tinggikan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami boleh merasakan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau setia sampai akhir. Kami mau melayani Engkau sampai kami mencapai garis akhir. Bahkan sampai bisa menyelesaikan pertandingan dengan baik Tuhan. Terima kasih kami boleh merasakan penyertaan-Mu yang sempurna sepanjang tahun 2020 ini. Hari ini kami berada di hari yang terakhir. Tidak lama lagi kami akan segera memasuki tahun yang baru. Tahun yang penuh dengan pengharapan. Tahun di mana apa yang hilang tahun 2020 Engkau akan kembalikan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Air mata yang menetes, ini bukti ucapan syukur kami untuk penyertaan-Mu sepanjang tahun 2020 ini Tuhan. Inilah air mata sukacita, air mata ucapan syukur kami. Oleh karena pemeliharaan-Mu yang begitu nyata, Engkau masih memberikan kami nafas hidup. Engkau masih memberikan kami kekuatan. Engkau pelihara kami sampai saat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Pujian penyembahan kami sudah naikkan. Saatnya firman-Mu akan disampaikan untuk membawa kami, menuntun kami memasuki tahun yang baru. Umat-Mu yang sedang mengikuti ibadah ini di rumah-rumah mereka masing-masing. Kami bersama-sama membangun mezbah di rumah kami, untuk kami mengakhiri tahun ini bersama dengan Tuhan. Meskipun kami terpisahkan oleh jarak, oleh tempat,
tetapi roh kami menyatu di dalam Engkau. Bekerjalah Roh Kudus, bekerjalah di tempat kami, di rumah-rumah kami. Kami mau akhiri tahun ini bersama dengan Engkau, dan kami mau memasuki tahun yang baru juga bersama dengan Tuhan. Kami mau melupakan apa yang telah di belakang dan mengarahkan diri, bahkan kami berlari-lari kepada panggilan sorgawi. Kuasa-kuasa yang bukan dari Engkau, apapun bentuknya, yang coba-coba mengganggu pemberitaan firman Allah, kami tolak, kami singkirkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau pergi dan tinggalkan tempat ini. Terima kasih Tuhan. Berkati semua perangkat yang kami gunakan, jaringan internet yang kami gunakan. Tuhan berkati semuanya, sehingga kami boleh mendapatkan berkat yang besar dari Tuhan. Berbicaralah sebelum kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu melalui perjamuan kudus. Kami mau bersekutu dengan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang merindukan tuntunan dan bimbingan Tuhan untuk memasuki tahun 2021 bersama-sama, katakan amin. Puji Tuhan. Selamat malam saudara, salam sejahtera. Saya sampaikan bagi kita semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Saya tidak bisa menahan air mata saya, bahkan sejak masih memuji, menyembah Tuhan tadi, saya begitu merasakan saudara, betapa penyertaan Tuhan dalam hidup saya secara khusus bersama keluarga sepanjang tahun 2020 ini sungguh sangat nyata. Saudara, beberapa jam lagi kita akan segera mengakhiri tahun 2020. Tentu banyak orang yang ingin segera meninggalkan tahun 2020 ini yang penuh dengan pergumulan dan perjuangan, dengan harapan bahwa tahun depan akan menjadi tahun pemulihan bagi kita semuanya. Dan sebelum kita membuka Alkitab kita saudara, izinkan saya berterima kasih kepada seluruh jemaat, seluruh tim pelayanan, para Petra Leadership Manado, para full timers, para imam, pelayan, secara khusus di tahun ini yang kerja begitu luar biasa, tim live streaming, ya, tim online yang begitu setia melayani bersama-sama dengan saya yang Tuhan percayakan sebagai gembala. Semua jerih lelahmu tidak pernah sia-sia. Sampai hari ini kita masih bisa berdiri, semua karena anugerah, karena kemurahan dari Tuhan. Saudara, tentu semua kita berharap tahun 2021 yang beberapa saat lagi, beberapa jam ke depan ini kita akan masuki. Kita berharap tahun 2021 nanti pandemi sudah bisa berakhir. Semua berharap bahwa vaksin segera dikeluarkan dan bisa dipakai oleh masyarakat, oleh kita semuanya, untuk bisa mengakhiri penyebaran dari coronavirus yang sudah begitu banyak menyengsarakan, mendatangkan kesulitan baik secara ekonomi, ya, dalam kesehatan kita. Semua berharap tahun 2021 hidup kembali normal, sehingga kita bisa beraktivitas dan bisa bekerja untuk mengejar apa yang belum terkejar di tahun 2020, untuk meraih kembali apa yang hilang di tahun 2020, yang hari ini kita sudah berada di hari yang terakhir, bahkan jam-jam yang terakhir sebelum kita meninggalkan tahun ini, saudara. Nah, jika tahun 2020 Tuhan berikan kita tema tahun anugerah, Year of Grace, dan saya pikir itu bukan kebetulan. Memang benar bahwa anugerah Tuhanlah yang memampukan kita bisa melewati tahun 2020 ini. Saya pribadi bersama keluarga benar-benar merasakan kemurahan Tuhan sepanjang tahun 2020 ini, saudara. Banyak pergumulan yang Tuhan izinkan saya dan keluarga alami, terutama berkaitan dengan
coronavirus atau COVID-19 yang Tuhan izinkan di awal-awal virus ini menyebar di Indonesia. Saya menjadi salah satu yang terkena. Bahkan di akhir bulan Maret itu masih panas-panasnya, masih para awal-awal. Saya diizinkan Tuhan menjadi pasien nomor 6 di Manado dan 15 di Sulawesi Utara. Kemudian istri dan anak saya juga Tuhan izinkan. Nah, itu sebabnya saya sangat merasakan saudara bahwa kemurahan Tuhan sepanjang tahun 2020 ini sungguh luar biasa. Kalau sampai hari ini saya masih bisa berdiri, sementara beberapa orang yang lain, cukup banyak orang-orang lain sudah belasan ribu orang di negeri kita ini sudah mereka harus kehilangan nyawa mereka oleh karena paparan dari coronavirus ini. Dan kalau saya masih bisa melayani saudara, hari ini saya masih bisa berada di akhir tahun 2020. Sungguh, sekali lagi sungguh ini karena anugerah dari Tuhan, karena kemurahan yang Tuhan nyatakan. Saudara, di tahun 2020 inilah iman dan pengharapan saya dilatih oleh Tuhan. Kasih saya benar-benar diuji oleh Tuhan. Apalagi ketika masa-masa saya bersama keluarga di isolasi, dan di akhir tahun ini kembali saya memberikan testimoni ini, saudara, untuk melengkapi kesaksian bahwa Tuhan yang mengizinkan segala sesuatu terjadi, maka Tuhan juga yang bertanggung jawab atas setiap kehidupan kita yang mengalami masa-masa sulit. Kita punya Tuhan yang punya mata dan selalu memperhatikan kita. Dia punya telinga dan selalu mendengarkan doa-doa kita. Kita punya Tuhan yang punya tangan dan siap terulur untuk menolong setiap kehidupan kita. Kalau tahun 2020 adalah year of grace, tahun anugerah, dan kita sudah merasakan anugerah itu, kita sudah merasakan kemurahan Tuhan itu, ya, sehingga waktu saya duduk di situ air mata saya sudah tidak tertahankan. Apalagi ketika saya naik di mimbar ini, saya mulai memuji menyembah Tuhan. Saudara, air mata saya mengalir begitu deras. Itulah air mata syukur, ucapan syukur yang saya rasakan sehingga hari ini saya bisa ada. Ya, saya tidak menyangka bahwa saya bisa melewati masa-masa sulit. Tuhan izinkan saya bisa melewati infeksi dari COVID-19 yang sudah menginfeksi paru-paru saya. Kemudian saya masih bisa merasakan penyertaan Tuhan sampai akhir tahun ini, sampai hari ini. Semuanya masih terpelihara, saya dengan keluarga, dengan anak-anak di pastori, bahkan kita semuanya jemaat Tuhan, kita semuanya dipelihara oleh Tuhan. Amin. Ya. Jadi, nah, sekarang tahun 2021 yang akan kita lalui, Tuhan berikan kepada kami, ya, Petra Leadership Team untuk berdoa dan memikirkan, ya, apa tema yang akan kita lalui di tahun 2021. Karena tahun ini, tahun 2020, banyak hal yang telah hilang dan tertinggal di tahun ini, tahun 2020 yang tinggal beberapa jam ini kita lalui. Maka saudara, ada hal yang harus kita kejar di tahun 2021 nanti. Ya, itu sebabnya saya ingin ajak saudara untuk membaca ayat firman Tuhan yang akan membawa kita memasuki tahun 2021 yang akan menjadi tahun percepatan, the year of acceleration, tahun percepatan. Ya, kalau namanya percepatan, kita tidak boleh jalan santai. Kalau namanya percepatan, kita tidak boleh ya hanya sekedar jalan, apalagi mau berhenti, apalagi mundur, tidak. Ya, tahun 2021 harus menjadi tahun di mana kita harus berlari, ya, berlari secepat yang kita bisa. Nah, Filipi pasal 3 ayatnya yang ke-13 dan ayatnya yang ke-34 ini menjadi ayat yang Tuhan berikan untuk akhir tahun ini. Kita sudah bahas beberapa minggu di belakang, dan sekarang untuk mengunci tahun ini kita kembali melihat ayat ini sekaligus untuk membawa kita, menuntun kita memasuki tahun 2021. Silakan dibaca Filipi 3, 13 dan 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah Ya, diberitahu terus
dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan 14. dan berlari-lari kepada tujuan. Berlari-lari kepada tujuan. Untuk apa? Untuk memperoleh hadiah, Yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. ya. Saudara, tahun 2021 akan menjadi tahun percepatan bagi jemaat GBT Petra, bukan hanya yang ada di Manado tetapi yang ada di seluruh Indonesia. Itu artinya saudara, tahun 2021 kita tidak boleh santai. Kita tidak boleh jalan santai. Kita tidak boleh melihat ke kiri dan ke kanan. Sebab kalau kita jalan cepat, kita berlari, kemudian kita noleh kiri dan noleh kanan, itu berbahaya. Kita tidak boleh menoleh ke belakang. Apalagi saudara ya, kalau kita menoleh ke belakang sambil berlari, satu, kita nggak bisa berlari dengan cepat karena noleh ke belakang. Ya. Kedua, berbahaya. Ya. Karena kita nggak bisa fokus, kita nggak tahu apa yang ada di depan kita. Dalam kondisi berlari, kemudian kita noleh-noleh, maka itu akan sangat membahayakan. Jadi kita harus fokus supaya kita bisa berlari dengan cepat untuk mengejar ketertinggalan kita, mengejar terutama panggilan Tuhan. Nah, saudara, saya berhenti di ayat yang ke-14 tadi ya, dan berlari-lari kepada tujuan. Ada minimal dua alasan orang berlari, saudara. Dua alasan orang berlari. Yang pertama, berlari untuk meninggalkan sesuatu atau menjauhi sesuatu. Yang kedua, berlari untuk mengejar apa? Sesuatu. Jadi ada dua alasan orang berlari. Satu, lari karena dikejar. Dikejar apa? Mungkin dikejar anjing. Ya, jadi dia lari. Ya, meninggalkan yang di belakang. Jadi berlari meninggalkan yang di belakang, menjauhi yang di belakang. Berlari karena mungkin tadi saya katakan ada anjing ganas mungkin ya yang mengejar, jadi dia berlari ketakutan. Tetapi juga ada orang yang berlari karena mau mengejar sesuatu, berlari mengejar bis misalnya, ya supaya tidak ketinggalan. Berlari mengejar, wah saya pernah saudara lari-lari mengejar pesawat di Jakarta setelah saya transit pulang dari Singapura beberapa tahun yang lalu. Dan ternyata katanya pesawat saya sudah berangkat, dan bingung saya, wah kalau mau berangkat untuk apa saya pulang dari Singapura, nggak bisa sampai di Manado hari Minggu mau khotbah. Tapi luar biasa, ternyata Tuhan izinkan delay pesawatnya sehingga saya masih bisa. Ya, dan diberitahu, ayo Pak cepat lari Pak. Wah, lari saudara saya. Ya, lari sambil bawa ransel. Untung saya nggak bawa koper, cuma bawa ransel sambil lari-lari mengejar, jangan sampai pintu pesawat ditutup. Jadi ada orang berlari untuk meninggalkan sesuatu, menjauhi sesuatu, tapi ada juga orang berlari mengejar sesuatu, yaitu meraih tujuan, mengejar panggilan Tuhan. Nah, saudara, bagian pertama alasan orang berlari yaitu meninggalkan sesuatu. Seperti di Alkitab ada beberapa orang, beberapa contoh. Yang pertama ada seorang yang bernama Lot, ya. Lot ini harus berlari, malah disuruh lari oleh Tuhan untuk menjauhi kota apa? Sodom. Coba kita lihat ya. Kita lihat dulu ini contoh sebelum kita melihat alasan orang berlari untuk mengejar sesuatu. Kita lihat dulu alasan pertama, lari meninggalkan sesuatu. Ya. Yang pertama kita lihat yaitu Lot yang lari, yang disuruh lari untuk menyelamatkan nyawanya. Kejadian 19 ayatnya yang ke 17. Ya. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, Ya. berkatalah seorang, larilah, selamatkanlah nyawamu, janganlah menoleh ke belakang. Ya, larilah, selamatkanlah nyawamu, jangan menoleh ke belakang, terus Dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. ya, Larilah ke pegunungan, supaya engkau jangan mati lenyap. ya. Sudah, kenapa Lot bersama dengan istrinya, bersama dengan keluarganya ini kok disuruh lari? Meninggalkan kota Sodom. Karena kota itu akan dibumi hanguskan oleh Tuhan. Kota itu akan dijatuhi hukuman oleh Tuhan.
Kenapa kota Sodom mau dihukum? Karena kalau Anda baca kisahnya, kota Sodom ini kota orang berdosa. Kota yang penduduknya penuh dengan kecemaran. Bahkan ada yang mengatakan ini kota LGBT katanya. Ya, kenapa? Karena laki-laki dengan pria, atau laki-laki dengan laki-laki, wanita dengan perempuan, atau wanita dengan wanita. Sehingga kemudian Alkitab mencatat ini kota yang mendatangkan murka. Kelakuan penduduk kota Sodom dan juga Gomora itu, saudara, itu orang-orang di dalamnya hidup di dalam kenajisan, dalam kecemaran. Terjadi penyimpangan yang luar biasa, yang menyakitkan hati Tuhan. Sampai akhirnya Tuhan harus menghukum. Tetapi karena doa syafaat dari omnya Lot, itulah Abraham, supaya ponakan dan keluarganya ini diselamatkan. Akhirnya Tuhan mengutus, atau Tuhan datang ya kepada Lot dan keluarganya ini, memberitahu mereka, kalian harus keluar dari kota ini, tinggalkan kota ini, sebab kota ini akan dihukum, akan dibumi hanguskan. Singkat ceritanya, tadi kita sudah baca, orang itu berkata, larilah, selamatkanlah nyawamu, janganlah menoleh ke belakang, dan janganlah berhenti dimanapun, juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan, supaya engkau jangan mati lenyap. Jadi ini alasan pertama orang berlari, mesti berlari meninggalkan kehidupan yang lama, berlari meninggalkan kota dosa. Tapi sayang sekali apa yang terjadi dengan istrinya Lot. Ya, sudah ada aturannya. 1, lari. 2, jangan menoleh. 3, jangan berhenti. Untuk bisa mengejar ketertinggalan, saudara, untuk kita bisa meraih, mengejar, memperoleh panggilan Tuhan itu, maka kita harus lari. Ya, kita nggak boleh noleh ke belakang, kita nggak boleh berhenti. Tapi sayang sekali, ya, ketika Lot dan istrinya lari meninggalkan kota dosa itu, kota Sodom itu, Alkitab mencatat istrinya Lot menoleh ke belakang. Ya, coba tolong dibaca di ayatnya yang ke-26 karena waktunya ya, dengan cepat saja. Ya, coba baca ayat 26, Kejadian 19 tadi. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya. Nah, istri Lot yang sama-sama dengan Lot itu, apa yang dilakukan? Menoleh ke belakang. Padahal dikatakan tadi apa? Lari, selamatkan nyawamu, jangan noleh ke belakang. Tetapi di sini dikatakan, tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang, lalu menjadi tiang garam. Mati, saudara. Mati. Gak boleh noleh ke belakang. Ya. Bagi Tuhan, lebih baik Lot kehilangan seluruh harta di Sodom yang dia sudah kumpulkan bertahun-tahun. Kita tahu ketika terjadi perpisahan antara Abram dan Lot, ya, Abraham mendapatkan padang gurun, Lot mendapatkan padang rumput di lembah Yordan. Tapi kemudian padang gurunnya Abraham diubah menjadi padang rumput. Abraham juga diberkati menjadi orang yang boleh dikatakan yang kaya pada zaman itu. Begitu pula dengan ponakannya Lot ini juga bukan orang yang miskin, orang yang diberkati, yang kaya sebetulnya, sukses. Bahkan kemudian dia menjadi warga dari kota Sodom, bisa dikatakan mungkin warga yang kaya di situ. Dia sudah mengumpulkan harta yang tidak sedikit di kota Sodom. Tetapi apa yang dikumpulkan bertahun-tahun itu harus ditinggalkan. Bagi Tuhan lebih baik Lot dan keluarganya kehilangan harta kekayaan Sodom daripada mereka binasa. Itu sebabnya mereka disuruh cepat-cepat keluar, udah nggak usah pusing dengan hartamu, nggak usah pusing dengan kekayaanmu. Coba kalau seseorang itu tinggal di daerah yang rawan bencana, hartanya banyak, ya, misalnya gunung meletus, ya, atau tiba-tiba ada banjir besar, waktu pun hartanya banyak, pasti dia akan melarikan diri menyelamatkan nyawanya.
Memang mungkin ada orang-orang yang saya pernah mendengar, dia balik lagi ke rumahnya, atau mau ambil sesuatu, emasnya atau apa, tapi pada akhirnya nggak bisa keluar, binasa, mati, saudara. Ya, nah begitu pula dengan Lot, saudara. Bagi Tuhan lebih baik Lot kehilangan seluruh hartanya yang ada di Sodom daripada dia binasa. Ya, kenapa saudara tidak boleh menoleh ke belakang supaya engkau tidak binasa? Ya, kenapa nggak boleh menoleh ke belakang pada waktu berlari? Ya, pasti nggak bisa berlari dengan baik kalau sudah lari sampai noleh-noleh ke belakang. Coba saudara praktek. Ya, besok pagi, ya, apalagi pas tahun baru, saudara lari-lari di komplek perumahan saudara. Ya, lari sampai noleh ke belakang. Bisa lari cepat? Tentu nggak bisa. Ya, bisa saja saudara malah tersandung dan jatuh. Ya, kalau saudara berlari sambil menoleh ke belakang bisa hilang arah, salah arah nanti. Kalau sudah berlari sambil noleh ke belakang, apa yang terjadi? Sudah bisa masuk got, bisa masuk lubang, bisa nabrak. Ya, bahkan bisa mati di tengah jalan seperti istri Lot. Sudah dilarang jangan menoleh, lari terus. Ya, kejar keselamatan itu. Tinggalkan tuh semua hartamu di kota Sodom. Makanya saudara, ada satu ayat yang mengatakan di Matius 16 ya. Matius 16 ayat 26. Untuk apa seseorang tuh memiliki harta seluruh dunia ini tetapi kehilangan nyawanya? Ya, apakah hartanya itu bisa menyelamatkan dia? Apakah harta saudara yang banyak itu bisa membawa saudara masuk ke surga? Yang membawa saudara masuk ke surga bukan hartamu. Ya. Coba baca itu ya, Matius 16 ayatnya yang ke 26. Ya, Matius 16 ayat 26, silakan. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, ya, tetapi kehilangan nyawa? Untuk apa, saudara? Engkau memiliki segala sesuatu, bahkan memiliki seluruh dunia ini, tetapi engkau kehilangan nyawamu, kehilangan keselamatanmu. Itulah yang terjadi dengan Lot. Tuhan tidak mau Lot kehilangan keselamatan, kehilangan nyawanya. Makanya disuruh berlari, meninggalkan kehidupan yang lama, meninggalkan kota yang penuh dengan dosa yang menjijikkan di mata Tuhan itu. Tidak ada pilihan yang lain, saudara. Kalau Anda memperoleh keselamatan, tinggalkan hidup yang lama yang penuh dengan dosa seperti dosa yang ada di kota Sodom itu. Cuman sayangnya istrinya Lot mungkin hatinya berat. Dia noleh ke belakang, dia mungkin masih ingat hartanya. Aduh, kasih sayang sekali itu harta yang begitu banyak, perhiasan yang begitu banyak, emas yang begitu banyak yang sudah dikumpulkan oleh keluarga ini. Mungkin saja istrinya Lot masih ingat hartanya sehingga kemudian noleh ke belakang. Tidak rela meninggalkan yang lama itu. Pada akhirnya dia menjadi tiang garam. Mati ya di tengah pelariannya. Karena ketika dia berlari bersama dengan keluarganya, noleh ke belakang. Jadi saya mau beritahu saudara, jangan noleh ke belakang. Amin. Ya, ya, yang di sana jangan noleh di belakang. Ya, ini tim live streaming yang setia melayani ini. Amin ya. Jangan noleh ke belakang. Lari terus kepada tujuan, kepada panggilan sorgawi yang Tuhan sudah tetapkan bagi kita. Saudara yang di rumah juga begitu. Kasih tahu kiri kanan keluarga saudara. Ya, ayo lari, kejar panggilan Tuhan. Jangan noleh ke belakang. Jangan ingat-ingat lagi kehidupan yang lama. Dan saya sudah sampaikan di minggu-minggu kemarin, ya, salah satu syarat untuk kita bisa mencapai masa depan yang terbaik, lupakan yang ada di belakang. Ya, jangan sampai kau kehilangan keselamatanmu karena engkau selalu noleh ke belakang kepada kehidupan yang lama. Ya, dan dikatakan, dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya. Ya, nah bahkan saudara, kalau kita baca di dalam Lukas 9 ayat 62, orang yang suka menoleh ke belakang itu nggak layak untuk kerajaan Allah. Coba ya dibaca ya, Lukas 9 ayatnya yang ke 62. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak. Nah, setiap orang yang siap untuk membajak, yang siap untuk bekerja, ya, yang siap untuk melayani Tuhan, terus tetapi menoleh ke belakang. Tetapi noleh ke belakang, terus tidak layak untuk kerajaan Allah. Tidak layak untuk kerajaan Allah.
Kalau kita suka noleh ke belakang, saudara, tidak layak kita ini untuk kerajaan Allah. Jadi kalau mau hidup di dalam kerajaan Allah, menikmati kerajaan Allah, jangan suka noleh ke belakang. Larilah begitu rupa, ya, larilah sekencang yang kita mampu, saudara, sekuat yang kita bisa, supaya kita tidak kehilangan janji Tuhan, panggilan Tuhan di dalam hidup kita. Contoh kedua, saudara, orang yang juga lari meninggalkan dosa, meninggalkan bahaya. Kalau tetap tinggal di Sodom, bahaya, mati nanti Lot bersama istrinya. Sedangkan sudah keluar saja, tapi istrinya noleh, mati. Lot selamat. Kan ada bahaya. Begitu pula ada satu contoh lagi di Alkitab. Seorang anak muda yang hidupnya diproses begitu luar biasa oleh Tuhan. Kemudian dia berhadapan dengan godaan. Ya, ini godaannya ini bukan godaan yang mudah untuk dihindari, saudara. Namanya Yusuf. Nah, mendengar nama ini saudara langsung tahu peristiwa apa yang dihadapi oleh Yusuf. Kalau istri Lot ini beda dengan Yusuf. Ya, istri Lot lari, tetapi di tengah jalan noleh ke belakang. Nggak jadi apa-apa, jadi tiang garam, mati. Sedangkan Yusuf lari, meninggalkan bahaya itu, meninggalkan godaan tawaran dari Nyonya Potifar. Yusuf ini pada akhirnya menjadi orang yang berhasil, menjadi orang yang sukses, yaitu menjadi Perdana Menteri di Mesir. Kenapa? Karena Yusuf lari meninggalkan godaan dosa. Ya, itu godaan seksual. Ya, walaupun mungkin sedikit vulgar saya sampaikan, tetapi itulah yang terjadi dengan Yusuf. Tiap hari dia digodai sama Nyonya Potifar untuk diajak selingkuh, diajak tidur. Tetapi luar biasa, Yusuf punya komitmen yang tinggi terhadap kebenaran. Dia berani berkata tidak untuk dosa. Dan dia nggak berdiam ketika dirayu-rayu, nggak tinggal diam di situ. Apa yang dilakukan? Dia lari, tinggalkan yang menggoda. Nggak ada pilihan yang lain, saudara. Karena kalau dia tetap tinggal di situ, wah bahaya. Ya, bahaya. Kalau terus-terusan digoda, itu bisa mendatangkan bencana, itu bisa mendatangkan masalah besar tuh. Ya, pilihannya cuma satu. Saya yakin Yusuf juga manusia normal, saudara. Pria normal. Dan sebagai pria normal, saudara, kalau terus berdiam di situ, lama-lama pertahanannya bisa goyah. Tetapi luar biasa, karena dia punya komitmen hidup dalam kebenaran, pilihannya cuma satu. Dia lari, tinggalkan Nyonya Potifar yang berusaha menjatuhkan, yang berusaha menjerat. Coba baca ya, Kejadian 39. Kalau istri Lot jadi tiang garam, Yusuf ini jadi Perdana Menteri di Mesir. Kejadian 39 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Silakan. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Ayat 12. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, "Marilah tidur dengan aku." Ya. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Nah, ya, kita sedang berbicara tentang lari, berlari. Yang pertama berlari meninggalkan daerah bencana, meninggalkan bahaya, lari meninggalkan dosa, lari meninggalkan kehidupan yang lama. Ini yang perlu kita lakukan. Kita, saudara, nggak bisa masuk di tahun percepatan tahun 2021 yang beberapa jam ke depan ini kita akan lalui. Kalau kita belum berlari yang pertama ini, kita belum bisa berlari mengejar panggilan Tuhan. Kita belum bisa berlari mengejar hadiah yang Tuhan sediakan sebelum kita berlari meninggalkan manusia lama. Kita harus lari dulu meninggalkan hidup yang lama, lari dulu meninggalkan dosa. Kalau kita masih terikat dengan kehidupan yang lama, kita nggak bisa, saudara, berlari mengejar rencana Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Kita bukan mengalami percepatan, tapi justru kita akan mengalami kemunduran malahan. Karena kita ditarik ke belakang, mundur.
Kita mesti berlari. Nah, untuk bisa berlari ke depan, bebas dulu dari ikatan yang di belakang, terlepas dulu dari belenggu yang mengikat kita selama ini. Ya, begitu terlepas kita lari, tinggalkan hidup lama kita. Seperti Yusuf ketika terus-terusan digodai oleh Nyonya Potifar, pada akhirnya diambil satu keputusan yang sangat tepat di waktu yang sangat tepat, meskipun konsekuensinya karena jubahnya berhasil diambil oleh Nyonya Potifar dan dia lari keluar, kemudian dia difitnah oleh Nyonya Potifar. Ya, hidup di dalam kebenaran bukan berarti membebaskan kita dari masalah. Yusuf sudah berusaha hidup benar, tetapi tidak bebas dari masalah. Dia difitnah, dia dituduh, yang pada akhirnya komitmennya dia untuk hidup dalam kebenaran itu membawa Yusuf masuk ke dalam penjara. Mungkin kita berpikir, kok ini Tuhan upahnya, aku kan hidup dalam kebenaran, kenapa upahnya justru penjara? Itulah saudara proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan Yusuf. Justru melalui penjara itulah terbuka jalan untuk dia bisa bertemu dengan Fir'aun, Raja Mesir, yang pada akhirnya mengangkat dia menjadi Perdana Menteri. Ya, saudara, selalu ada upah, selalu ada hadiah yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang bersedia lari meninggalkan kehidupan yang lama dan kemudian berlari mengejar apa yang ada di depan. Itulah panggilan Tuhan, rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, sekarang bagian kedua, yaitu kita berlari mengejar Tuhan. Nah, untuk bagian ini saya ingin ajak saudara melihat sebuah kisah di dalam Lukas pasalnya yang ke-19. Lukas pasal 19 ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-4 saja dulu. Ya, sebetulnya bisa baca sampai dengan ayat yang ke-10, tapi karena waktunya ya kita baca Lukas 19 ayat 1 sampai 4 saja dulu. Silakan dibaca. Yesus masuk ke kota Yeriko, ya, dan berjalan terus melintasi ya, kota itu. Di rombongan Tuhan Yesus melayani dari satu desa ke desa, dari satu kampung ke kampung, dari satu kota ke kota, dan tibalah saatnya saat itu dia memasuki kota Yeriko. Ya, dan sebetulnya menurut ayat ini nggak ada tujuan untuk tinggal di kota itu, karena dikatakan berjalan terus melintasi kota itu. Jadi itu seperti kalau kita ya misalnya mau ke Gorontalo, kita melewati kota Amurang gitu. Ya, jadi hanya dilewati, tujuannya bukan Amurang, tujuannya Gorontalo atau tujuannya Palu, hanya dilewati saja itu kota. Begitu pula dengan Tuhan Yesus ini, dia hanya melintasi saja kota Yeriko, nggak punya tujuan untuk, tujuan akhirnya bukan Yeriko saudara, tapi luar biasa. Justru Alkitab mencatat ayat-ayat selanjutnya, coba dibaca. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Perhatikan ayat yang keempat. Maka berlarilah ia mendahului orang maka banyak. Sakeus berlari, berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ya, terima kasih. Nanti kita baca lagi ayat-ayat selanjutnya. Saudara, Sakeus ini dikenal sebagai orang yang berdosa di kota Yeriko, karena ia seorang bukan hanya pemungut cukai, dia itu kepalanya pemungut cukai. Pemungut cukai saja itu sudah dikategorikan, dikelompokkan sebagai orang berdosa. Kenapa dikatakan orang berdosa? Karena pemungut cukai ini suka mengambil cukai atau pajak yang melebihi dari aturan. Kalau pajaknya 1.000, ngambilnya 2.000, misal 1.000 masuk kantong sendiri, 1.000-nya baru disetor kepada kerajaan. Itu sudah bukan menjadi rahasia, ya, dan itu sudah diketahui. Nah, Sakeus ini dikenal sebagai orang berdosa, bahkan dia kepala pemungut cukai yang kaya,
Ya, kekayaannya ya didapatkan dari itu. Dari cara yang salah. Dan dia tinggal di kota, salah satu kota yang besar pada zaman itu, saudara. Itulah kota Yeriko. Dan ketika dia mendengar ada rombongan Tuhan Yesus melintasi kota itu, saya yakin Sakeus mungkin pernah mendengar siapa itu Yesus, sehingga penasaran, dia kepingin tahu. Ya, selama ini dia mendengar kabar bahwa ada guru yang mengajar yang luar biasa, yang bisa menyembuhkan orang sakit, bahkan bisa membangkitkan orang mati. Jadi Sakeus penasaran, kepingin tahu, kepingin melihat siapa itu Yesus. Jadi ada satu kerinduan di dalam hatinya Sakeus ini untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Saudara, kerinduannya ini menggambarkan bahwa semua harta kekayaan yang dimiliki oleh Sakeus itu tidak cukup. Masih ada sesuatu yang kurang di dalam diri Sakeus. Masih ada sesuatu yang kosong. Dia masih kepingin ketemu dengan Tuhan Yesus ini. Makanya kalau kita tadi baca, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Dan dia kepingin tahu siapa sih Yesus ini. Ya. Dan keinginannya untuk bertemu dengan Tuhan Yesus terhalang. Orang banyak yang berbondong-bondong sehingga dia nggak bisa melihat, wah seperti apa sih itu ya sosok dari Tuhan Yesus yang selama ini dia pernah dengar, bahkan yang menjadi perbincangan banyak orang. Kemudian selain orang banyak, badannya juga pendek, jadi nggak bisa melihat. Apa yang dilakukan oleh Sakeus? Apakah penghalang yang ada di depannya menyurutkan niatnya untuk ketemu dengan Tuhan Yesus? Tidak, saudara. Alkitab tadi mencatat Sakeus berlari mengejar Tuhan karena dia kepingin tahu siapakah itu Yesus. Ya. Dan ketika Sakeus berlari mengejar, yang dia kejar bukan mau mengejar minta supaya Tuhan Yesus memberkati dia sehingga dia menjadi orang yang kekayaannya menjadi semakin banyak, tidak. Sakeus lari mengejar Tuhan bukan untuk menambah kekayaan dari Tuhan, tetapi justru untuk menerima kekayaan rohani atau menerima keselamatan dari Tuhan. Makanya kalau kita baca kisah ini, saudara, ketika Sakeus berjumpa dengan Tuhan, dia bukan memperoleh kekayaan. Ketika Sakeus berjumpa dengan Tuhan, justru dia kehilangan kekayaan. Bukan kekayaannya bertambah, tetapi kekayaannya Sakeus berkurang setelah ketemu Tuhan. Kenapa? Karena kalau Anda baca tadi, setelah dia berjumpa dengan Tuhan dan dia mendapatkan apa yang selama ini, yang dia cari-cari selama ini, ada sesuatu ruang di dalam hatinya itu yang kosong, yang dia masih merasa hampa. Hartanya sudah banyak, tapi masih ada sesuatu yang kosong, ada sesuatu yang hampa di dalam ruang hatinya. Makanya dia kepingin tahu siapa itu Tuhan. Ya, dia bukan cari kekayaan, dia sudah kaya. Dan Alkitab mencatat, setelah dia ketemu dengan Tuhan, setelah dia mendapatkan air kehidupan itu, setelah dia mendapatkan harta yang sesungguhnya dari Tuhan, itulah keselamatan, dia membagikan setengah hartanya untuk orang miskin. Berarti saudara, motivasi dari Sakeus cari Tuhan itu bukan karena kekayaan. Karena justru ketika dia ketemu Tuhan, kekayaannya bukan bertambah, malah kekayaannya berkurang. Kenapa berkurang? Dia bagikan setengah kekayaannya kepada orang miskin. Bahkan dia berkata, kalau sudah ada yang aku rugikan, dan saya yakin banyak yang dia rugikan, aku akan kembalikan 4 kali lipat, katanya. Coba kita baca ya ayat tadi itu. Setelah dia berlari mendoleh orang banyak, kemudian dia panjat pohon ara, karena badannya kan pendek. Dia panjat pohon ara, dia tunggui
Jadi dia lari, dia tahu, oh ini Tuhan Yesus, ini orang inilah arahnya menuju ke sana. Jadi dia lari mendahului orang banyak, dia lihat ada pohon. Pasti nanti rombongan ini akan lewat di sini. Jadi saya akan naik saja di atas pohon sambil menunggu. Wah betul ternyata rombongan Tuhan Yesus lewat ya, dan Sakyus di atas pohon bisa melihat pada akhirnya. Oh itu yang dinamakan Yesus. Ya, dan apa yang terjadi saudara? Alkitab tidak menuliskan bahwa Sakyus berteriak memanggil Tuhan. Sakyus hanya naik di atas pohon, dan ketika dia di atas pohon, hatinya yang rindu itu pada akhirnya dibaca oleh Tuhan. Tuhan tahu hati seseorang, walaupun mulutnya tidak memanggil nama Tuhan, tapi hatinya berseru kepada nama Tuhan. Akhirnya Tuhan memberikan respon. Coba baca ayatnya yang kelima. Ketika Yesus sampai ke tempat. Nah, ketika Yesus sampai ke tempat di mana Sakyus berada di atas pohon, terus ia melihat ke atas dan berkata. Dan dia mulai melihat ke atas. Padahal dia dikelilingi begitu banyak orang yang mengejar, yang cari Tuhan. Tapi banyak orang yang cari Tuhan ini kebanyakan, Alkitab mencatat banyak orang cari Tuhan hanya karena mujizat. Banyak orang cari Tuhan hanya karena mau rotinya. Banyak orang cari Tuhan hanya karena mau kesembuhannya. Banyak orang cari Tuhan hanya karena mau supaya dia tambah kaya. Tetapi Sakyus cari Tuhan bukan mau tambah kaya. Tadi saya katakan malah kekayaannya berkurang setelah ketemu Tuhan. Ya, saudara, kenapa? Motivasinya murni cari Tuhan. Apa motivasi saudara cari Tuhan? Apa motivasi saudara dalam beribadah? Apa motivasi saudara di dalam saudara engkau memuji, menyembah, mendengarkan firman Allah? Apa motivasi saudara ikut Tuhan? Oh, motivasinya Sakyus murni saudara, ikut Tuhan bukan karena kekayaan. Dan Tuhan tahu hatinya Sakyus ini. Apa kata Tuhan kepada Sakyus? Sakeus, segeralah turun. Sakyus, segeralah turun. Terus? Sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Wow, hari ini aku mau masuk ke dalam rumahmu, mau menumpang di rumahmu. Luar biasa saudara. Ya, saya yakin tidak ada niat ya dalam diri Tuhan Yesus untuk masuk ke rumahnya Sakyus. Kan tujuannya apa? Lewat saja kok, mau melintasi saja kok itu kota Yeriko. Tetapi setelah ketemu dengan seseorang yang hatinya punya kerinduan, seseorang yang berlari mau mengejar perkara-perkara ilahi, seseorang yang berlari mau ketemu dengan Tuhan, dan hati Tuhan connect dengan hatinya Sakyus, heart to heart. Ya, hatinya Sakyus yang rindu connect dengan hatinya Tuhan. Kemudian Tuhan memandang kepada Sakyus yang di atas pohon. Sakyus, turunlah. Aku mau menumpang di rumahmu. Wow, luar biasa. Lalu ayat 6. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Oh, tentu saudara sukacita sekali. Ya, padahal tadi dia bisa melihat saja sudah senang dia, walaupun dari atas pohon. Sekarang tiba-tiba orang yang kepingin dia lihat itu ngundang dia turun. Bahkan orang itu berkata, aku mau masuk ke rumahmu, aku mau menumpang di rumahmu. Betapa sukacitanya. Ya, betapa senangnya hatinya seorang Sakyus. Itu saya gambarkan seperti seorang presiden yang berkunjung ke satu daerah. Ya, tiba-tiba sang presiden ini masuk ke rumah seseorang. Wah, tentu saudara, orang itu pasti senang sukacita. Kenapa? Dikunjungi sama Bapak Presiden. Wong dikunjungi sama Pak Wali Kota saja senang. Ya, dulu ketika kita beribadah, ingat Natal Pemuda tahun berapa itu ya, Bapak Wakil Wali Kota ya waktu itu datang ke sini, sudah senang sekali kita. Apalagi kalau misalnya Bapak Presiden, ya, yang singgah ke rumah seseorang tentu senang sekali. Apalagi bisa foto bersama gitu ya. Nah, ini saudara, Sakyus bersuka cita karena tadinya hanya kepingin melihat siapa itu Yesus sampai dia naik ke atas pohon. Sekarang tiba-tiba Tuhan berkata, turunlah dan aku mau menumpang di rumahmu. Sehingga Sakyus turun dan menerima Yesus dengan sukacita. 7. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Ya, ini loh, banyak orang ya senang saudara
ketika orang yang berdosa ini mau diselamatkan. Banyak orang yang tidak senang. Kenapa? Karena Sakyus memang dianggap sebagai orang berdosa. Sehingga ketika Tuhan Yesus datang masuk ke rumahnya orang berdosa, mereka bersungut-sungut. Ya, inilah yang tujuan Tuhan. Tuhan Yesus datang ke dunia ini bukan cari orang benar, dia cari orang berdosa. Untuk apa orang berdosa dicari? Supaya diselamatkan. Seperti Sakyus. Ya, ayat 8. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Perhatikan baik-baik. Setelah Sakyus berjumpa dengan Tuhan, kenapa dia bisa berjumpa dengan? Kenapa Tuhan menjumpai dia, bahkan Tuhan mau masuk ke rumahnya Sakyus? Karena tadi itu, Sakyus punya kerinduan yang besar untuk melihat Yesus, dan itu diwujudkan dengan sikapnya yang berlari. Berlari mengejar Tuhan. Dan setelah ketemu dengan Tuhan, apakah kekayaannya bertambah? Enggak. Dia merasa sekarang dia sudah mendapatkan harta yang tidak ternilai, dan dia merasakan hartanya yang sekarang ini ya harus dibagi-bagikan. Dia berkata apa? Tuhan, setengah dari milikku. Oh, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Nah, aku akan berikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, ya, akan kukembalikan 4 kali lipat. Jadi sekali lagi saudara ya, ketika Sakyus berjumpa dengan Tuhan, bukan kekayaan yang dia kejar, bukan motivasinya untuk menambah kekayaan supaya jadi tambah kaya. Aku mau rajin ke gereja, aku mau rajin melayani supaya aku tambah kaya. No, bukan itu motivasinya Sakyus. Ya, justru setelah dia berjumpa dengan Tuhan, dia mendapatkan harta yang sesungguhnya di dalam hatinya. Dan pada akhirnya dia berkata, setengah kekayaanku aku akan berikan kepada orang miskin. Dan kalau sudah ada sesuatu atau orang-orang yang sudah aku peras selama ini, aku akan kembalikan 4 kali lipat. Terus kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada. Oh, hari ini orang ini diselamatkan. Ya, di rumah ini ada orang-orang yang diselamatkan. Terus karena orang ini pun anak Abraham. Pada akhirnya dia menjadi ditegaskan oleh Tuhan, jadi keturunan Abraham yang berhak untuk memperoleh janji Tuhan itu. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jadi Tuhan datang bukan cari orang benar. Tuhan datang cari orang berdosa, cari penjahat, cari koruptor, cari pembunuh, ya, cari pencuri, cari orang-orang hidup di dalam kecemaran. Karena itu semua yang dicari oleh Tuhan. Ya, jadi kita lihat di sini sudah motivasi Sakyus dalam ikut Tuhan. Karena banyak orang ikut Tuhan karena apa? Karena mujizat, karena roti. Saya dapat roti, kenyang, ya sudah, selamat tinggal Tuhan. Ya, tidak sedikit orang yang cari Tuhan supaya tambah makmur, supaya tambah kaya, supaya kekayaannya semakin bertambah-tambah. Tapi Sakyus tidak. Sakyus betul-betul mengejar Tuhan untuk menerima keselamatan dari Tuhan. Ya, coba kita baca ya, sebelum kita selesai di dalam Yakobus pasalnya yang ke-6 ayat 25 dan 26. Inilah ada orang-orang yang pada waktu itu ikut Tuhan itu karena tanda-tanda, karena mujizat, karena roti. Ya, bukan karena mau jadi muridnya Tuhan, bukan karena mau diselamatkan. Mereka mengejar sesuatu yang bisa binasa. Tapi Tuhan menghendaki supaya kita mengejar sesuatu yang membawa kita kepada hidup yang kekal. Ya, Yohanes 6 ayat 25 sampai 27. Silakan. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Ya, kamu cari aku, kamu ikut aku karena untuk perkara-perkara duniawi yang fana ini. Karena roti, supaya kamu kenyang. Terus bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa. Ya, Tuhan berkata, ayo kejar untuk sesuatu yang bukan
Yang untuk yang binasa ini, bukan yang fana ini. Terus? Melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Jangan hanya mengejar roti yang membuat kamu kenyang, roti jasmani itu. Tapi kejarlah untuk makanan rohani yang membawa kamu kepada hidup yang kekal. Itulah firman Allah, roti hidup. Tapi banyak di antara mereka yang mencari Tuhan, mengejar Tuhan hanya untuk roti yang fana, makanan yang hanya untuk mengenyangkan perut. Tapi Tuhan berkata, kejar, carilah makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Terus, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya. Ya, terima kasih. Jadi saudara, setelah berjumpa dengan Tuhan, tadi saya katakan bahwa kekayaan Sakyus itu bukan bertambah tapi malah berkurang, karena dia rela berbagi dengan orang-orang miskin. Sakyus mengejar Tuhan dengan motivasi yang benar, mencari Tuhan dengan motivasi yang benar, bukan menambah kekayaan yang fana ini, tetapi untuk mengejar kekayaan yang kekal, kehidupan yang kekal. Masih ingat ya, beberapa minggu lalu saya sempat sampaikan ada dua hal tentang apa? Kekekalan. Ada siksaan yang kekal, ada kehidupan yang kekal. Ini harus selalu kita ingat saudara, bahwa ada dua macam kekekalan, siksaan yang kekal dan kehidupan yang kekal. Makanya jangan hanya mengejar sesuatu yang fana ini, tapi kejarlah sesuatu yang bisa membawa kita kepada kekekalan hidup, bukan kepada siksaan yang kekal, tetapi kepada kehidupan yang kekal. Semakin kita sadar bahwa hidup kita di dunia ini saudara tidak lama, kehidupan kita di dunia ini saudara akan masuk kepada dimensi kekekalan, maka kita akan menjadi apa? Orang-orang yang bijaksana. Ya, mari kita kejar sesuatu atau makanan yang membawa kita kepada kekekalan hidup. Itulah firman Allah. Meskipun seperti yang dialami oleh Sakyus, ada tantangan. Saudara, ada tantangan. Untuk bisa berjumpa dengan Tuhan, Sakyus harus berhadapan dengan tantangan, dengan halangan. Masih ingat ya, tantangannya ada dua, halangannya ada dua. Yang pertama, dari dalam, badannya pendek, sehingga dia nggak bisa melihat Yesus, nggak bisa berjumpa dengan Yesus. Yang kedua, orang banyak, tantangan dari luar. Memang saudara, untuk kita mengejar panggilan surgawi, kita akan berhadapan dengan dua macam tantangan ini. Tantangan dari dalam, dari diri kita sendiri. Ya, coba saudara, kalau misalnya Sakyus berkata, sudah jauh, kalau memang nggak bisa melihat, nanti lain kali saja. Oh tidak saudara, ya, Sakyus berhasil mengatasi halangan. Dia tidak menyerah, dia tidak berkata sudah jauh. Enggak, bukan itu saudara. Apa yang dilakukan tadi oleh Sakyus? Satu, berlari. Karena Sakyus hatinya merindukan Tuhan, dia ingin melihat Tuhan, bahkan hasilnya Tuhan masuk ke dalam rumah Sakyus dan masuk ke dalam hatinya Sakyus, sehingga Sakyus diselamatkan oleh Tuhan. Saudara, tahun 2021 yang tidak lama lagi akan kita masuki ini, pasti akan ada tantangan, pasti akan ada rintangan, tidak mungkin tidak, pasti ya. Tantangannya mungkin berbeda deh. Kalau tahun 2020 memang tantangannya luar biasa, dan kita berharap tahun 2021 pandemi ini berakhir. Tapi jangan berpikir kalau pandemi berakhir kemudian tidak ada tantangan lagi, tidak ada halangan lagi, untuk kita bisa mencapai masa depan kita, meraih tujuan yang Tuhan sudah tetapkan. Tahun 2021 pasti akan ada halangan, ada tantangan, ada rintangan, tidak mungkin tidak. Dan kita harus hadapi itu. Jangan kita lari dari tantangan, ya, tapi larilah mengejar panggilan Tuhan. Maka mujizat dan pertolongannya pasti akan terjadi dalam hidup kita. Inilah pesan penting di akhir tahun ini, yang dengan segala keterbatasan saya dan kesederhanaan ini saya sampaikan kepada saudara. Ayo, lari, tinggalkan semua yang lama, tinggalkan yang membahayakan hidup kita, tinggalkan yang bisa merusak hidup kita, tinggalkan yang bisa menghancurkan hidup kita, tinggalkan yang bisa mematikan masa depan kita. Lari, tinggalkan semua itu, dan kemudian lari, kejarlah Tuhan. Seperti Sakyus mengejar Tuhan dengan motivasi yang benar, bukan karena
mau nambah kekayaan, bukan menambah kemakmuran hidup, tapi mengejar Tuhan untuk mendapatkan kekekalan hidup. Ya, nah di akhir khotbah ini sebelum kita menerima perjamuan suci atau perjamuan kudus, dan saya persilahkan tim praise and worship bisa sambil mempersiapkan sebuah lagu untuk kita menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus. Saya mau sampaikan kepada jemaat, seperti tahun-tahun sebelumnya, setiap kita mengakhiri tahun, kita beribadah tutup tahun, gereja menyiapkan ayat-ayat tahun baru kepada jemaat. Tetapi berhubung dengan pandemi ini, kita tidak bisa beribadah secara tatap muka di gedung gereja, dan kita beribadah secara online. Maka Tuhan berikan hikmat kepada kami. Bagi saudara yang ingin mendapatkan ayat-ayat tahun baru atau ayat tahun 2021, maka saudara bisa mengirimkan permintaan ke admin GBT Petra Manado dengan cara seperti yang tertera di layar live streaming atau ibadah online ini. Saudara bisa mengetik nama, nomor WA saudara, dan nomor pilihan ayat, ya, dan saudara kirimkan kepada nomor yang sudah tertera itu, nomor dari admin GBT Petra Manado 0821 873 11987, atau saudara bisa mengirimkan ke grup WA Jemaat Petra Manado bagi saudara Jemaat GBT Petra Manado. Sudah tuliskan, ketik nama, kemudian nomor WA saudara, dan sudah tulis saja nomor pilihan ayatnya. Kami sediakan nomor 1 sampai 100. Ya. Jadi saudara tinggal tuliskan saja. Kalau misalnya tuliskan nomor 7, maka kami sudah menyiapkan ayat-ayat Alkitab secara digital. Jadi sudah ada nomornya dan ayatnya, dan itu admin akan mengirimkan ke nomor WA saudara, sehingga semua saudara bisa mendapatkan ayat tahun baru sesuai dengan nomor yang saudara pilih. Jadi saudara silakan memilih, ya, mungkin merenung sejenak nomor berapa yang saya akan pilih supaya saya bisa mendapatkan ayat tahun baru. Kalau sudah mendapatkan angka 10, sudah tulis saja, ya, namanya, ya, misalnya Budi, nomor HP atau nomor WA saudara tuliskan, ya, karena akan kami kirimkan di situ nanti. Baru kemudian pilihan ayatnya, tulis saja angkanya, misalnya strip 10. Maka kami akan carikan ayat yang bernomor 10 dan kami akan kirimkan ke HP saudara, ya. Dan imani ayat yang saudara akan terima nanti. Saudara, kalau itu sebagai teguran, terimalah teguran itu dengan lemah lembut. Kalau sebagai janji, peganglah janji Tuhan itu dengan iman, saudara. Dan kalau sebagai nasihat, terimalah nasihat Tuhan, karena orang-orang yang mau menerima didikan dan nasihat akan memiliki masa depan. Persiapkan perjamuan suci pada malam hari ini. Dan saudara yang sudah menerima roti dan anggur, baik saudara yang ada di gereja maupun yang ada di rumah, saudara bisa menyiapkan roti dan anggur ini untuk bersama-sama kita akan menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kita menyanyikan pujian bukan dengan barang fana, dan persiapkan roti dan anggur saudara untuk bersama-sama kita menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus. Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak, bukan dengan emas perak kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu,
ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Lebih sungguh lagi katakan, ku telah mati, dan pegang tubuh Tuhan Yesus dengan tangan kanan kita. Dan tinggalkan, mari kita meninggalkan semua yang lama, meninggalkan kehidupan yang lama, tabiat yang lama, sifat yang lama. Amin. Semuanya itu sia-sia dan tidak berarti lagi, bahkan membawa kita kepada siksaan yang kekal. Mari letakkan hidupmu di atas mezbah Tuhan. Amin. Pada mezbah-Mu ya Tuhan. Dan katakan, jadilah kepadaku seperti yang Kau ingini Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti, jadilah padaku seperti, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Haleluya, haleluya. Mari pandang salib Tuhan Yesus. Biarlah kita mengakhiri tahun ini dengan bersekutu dengan tubuh dan darahnya. Kita akhiri tahun ini menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Pandang salibnya. Tahun 2020, tahun yang penuh dengan pergumulan, tapi juga tahun yang penuh dengan mujizat. Tahun yang Tuhan izinkan kita melewati pencobaan-pencobaan, tetapi anugerah-Nya memampukan kita bisa melewati tahun 2020 ini. Kasih karunia-Nya, kemurahan-Nya menolong kita, memampukan kita. Dan kita meyakini kasih karunia-Nya juga yang akan menolong kita untuk memasuki tahun yang baru, tahun 2021, tahun percepatan, tahun di mana kita tidak boleh santai, tahun di mana kita harus mengejar kehendak Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, jangan ada sesuatu yang kau cintai lebih dari Tuhan. Jangan lagi engkau santai, jangan lagi engkau berhenti, apalagi mundur. Terus maju, bahkan berlari. Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana. Pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Engkau percaya ini tubuh Tuhan Yesus? Makanlah dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tubuh-Mu yang sempurna menyatu dengan tubuh kami yang penuh dengan kekurangan, yang penuh dengan cacat celah ini.
Tapi dengan satu keyakinan, Engkau akan menyempurnakan tubuh kami. Sampai suatu saat nanti kami akan memiliki tubuh kemuliaan. Dan saat ini, angkatlah cawan yang berisi darah Tuhan Yesus ini. Inilah darah perjanjian itu. Dengan darah inilah kita ditebus, kita dibebaskan, kita diselamatkan, kita diampuni, kita dikuduskan oleh Tuhan dari segala kecemaran dan segala kenajisan dan dosa-dosa kita. Dan kita mensyukuri hal itu, karena tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Dan jikalau tidak ada pengampunan dosa, maka siksaan yang kekal yang akan kita terima. Tetapi kita bersyukur Dia sudah menyerahkan dirinya, nyawanya, dan memberikan darahnya untuk kita. Nyawa segala makhluk ada di dalam darahnya. Begitu pula dengan kehidupan kita ada di dalam darah Tuhan Yesus. Kehidupan yang kekal ini dijamin oleh darah Tuhan Yesus. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atas yang kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Engkau percaya? Ini darah dari Tuhan Yesus yang bisa menebus kita, mengampuni kita, menyucikan kita. Minumlah dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari angkat kedua belah tangan saudara. Engkau yang ada di rumah, angkat tanganmu dan sembah Tuhan. Mari akhiri tahun ini bersama-sama dengan Tuhan. Dan yakinlah, percayalah, seperti Tuhan menyertai kita sepanjang tahun 2020 ini, kita akan segera memasuki tahun 2021 bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan yang akan terus menyertai kita, Tuhan yang akan terus menolong kita, dan pertolongannya tidak pernah terlambat. Tuhan yang selalu menolong kita, kebaikannya, kemurahannya akan terus menyertai kita kemanapun kita pergi. Bahkan tahun 2021 akan menjadi tahun di mana kita akan mengalami percepatan. Tahun 2021 kita akan mendapatkan berkat double porsi, 2 kali lipat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, apa yang hilang dikembalikan oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Mari bersyukur kepada Tuhan. Katakan terima kasih untuk tahun 2020. Terima kasih Tuhan. Ada banyak hal yang Kau sudah kerjakan dalam hidup kami. Ada yang baik, ada yang buruk, tapi kami percaya semuanya mendatangkan kebaikan bagi kami. Terima kasih tahun 2020. Engkau melatih iman kami, Engkau melatih pengharapan kami, Engkau melatih kasih kami, sehingga kami bertumbuh dalam iman, kami bertumbuh dalam pengharapan, kami bertumbuh dalam kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kami mensyukuri setiap berkat yang Kau berikan kepada kami, jasmani maupun rohani, besar maupun kecil, dalam bentuk aliran maupun dalam bentuk tetesan-tetesan berkat. Kami syukuri semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tidak bisa membalas semua kebaikan-Mu selain dengan kami mempersembahkan roh, jiwa, dan tubuh kami untuk terus kami persembahkan di atas mezbah-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu, nasihat-nasihat yang kami terima sepanjang tahun ini. Terima kasih untuk setiap berkat-berkat yang Kau sudah berikan sepanjang tahun ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dan tibalah saatnya di jam-jam terakhir sebelum kami mengakhiri tahun ini, sebagai ungkapan syukur kami kepada penyertaan-Mu kepada Engkau, kami akan memberikan korban syukur melalui persembahan kami. Biarlah persembahan syukur kami melalui keuangan yang Kau berikan kepada kami sepanjang tahun ini, berapapun itu yang akan kami persembahkan, sebagai ucapan syukur kami untuk penyertaan-Mu sepanjang 365 hari ini. Kami mau berikan dengan penuh sukacita. Kami mau berikan dengan Tuhan penuh ketulusan dan keikhlasan, dengan penuh kerelaan. Kalau kami boleh memberi,
karena Engkau sudah lebih dulu memberi. Kalau kami bisa memberi lebih banyak, karena Engkau juga sudah memberi lebih banyak kepada kami. Terimalah persembahan syukur kami pada saat ini, untuk kami boleh memasuki tahun yang baru dengan berkat yang baru dari Tuhan, dengan tuaian yang baru dari Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang sudah diberkati dan siap untuk memberikan korban syukur di akhir tahun ini, bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Saudara, kita sudah berada di bukan hanya penghujung ibadah ini, tetapi kita sudah berada di penghujung tahun. Jemaat diberikan kesempatan, kita semuanya diberikan kesempatan untuk memberikan korban syukur karena penyertaan Tuhan sepanjang tahun 2020. Di layar ibadah online ini tertera nomor-nomor rekening yang saudara bisa kirimkan persembahan syukur saudara, dan mohon kesediaan untuk kalau saudara mengirimkan persembahan bisa memberikan catatan atau tulisan supaya kami bisa membukukan dengan baik, ya, untuk kami pertanggungjawabkan pertama kepada Tuhan. Ya, jadi persiapkan persembahan saudara, berikan yang terbaik. Yang terbaik bukan berarti yang jumlah yang terbanyak, tetapi yang terbaik itu dari hati yang penuh dengan ketulusan, dari hati yang penuh dengan kerelaan. Nah, untuk memberikan kesempatan kepada saudara untuk memberikan persembahan, entah melalui langsung transfer rekening pada saat ini, saya kembalikan kepada pemimpin pujian. Ada satu lagu yang mungkin bisa dipersembahkan di akhir ibadah ini. Tuhan berkati dan selamat memberi. Haleluya, sebab Engkau baik Tuhan. Masuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku bersorak memuji Tuhan, dialah sukacitaku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Kasih setianya kekal, kasih setianya kekal selamanya. Haleluya. Benar Tuhan, Kau sangat baik, teramat baik, dari dahulu sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Tahun 2020 adalah tahun yang penuh dengan pergumulan dan perjuangan karena adanya pandemi COVID-19. Banyak hal telah hilang dan tertinggal di tahun 2020 yang harus kita kejar di tahun 2021. Mari kita satukan hati dan percepat langkah untuk mengejar apa yang belum tercapai di tahun 2021 dengan cara memberikan respon kita yang terbaik terhadap ajaran dan didikan. Terus bertumbuh menjadi dewasa di dalam mengikuti kehendak dan waktu Tuhan dengan cepat, tepat, dan akurat. Kita yakin tahun 2021 akan menjadi tahun di mana kita akan berjuang bersama sebagai teamwork yang dibangun dengan penuh kasih, sehingga kita akan menyelesaikan semua tugas sebagai pemenang dan memberikan dampak yang positif bagi kota dan bangsa kita. 2021 saya yakin akan menjadi tahun percepatan, di mana doa-doa kita akan dijawab 2 kali lipat dari sebelumnya. Mujizat akan terjadi 2 kali lipat dari sebelumnya. Pemulihan akan terjadi 2 kali lipat dari sebelumnya. Dan juga berkat-berkat akan mengalir 2 kali lipat dari sebelumnya.
year of acceleration. Baik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, sekali lagi saya ingatkan kepada saudara, siapkan HP saudara untuk mendapatkan ayat tahun baru dengan cara seperti yang tertera di layar, bisa ditampilkan di layar situ. Saya bisa mengirimkan permohonan atau permintaan ayat tahun baru saudara ya, yaitu saudara bisa menuliskan dengan format saudara ketik nama saudara, kemudian nomor HP atau nomor WA saudara, dan juga nomor pilihan ayat. Jadi saudara cukup hanya menuliskan nomor pilihan ayat, misalnya nama Budi, nomor WA atau HP 08 sekian-sekian, kemudian pilihan ayatnya nomor 10 misalnya, cukup dengan itu. Dan saat ini juga admin akan langsung mengirimkan ke HP saudara. Gitu saudara mengirimkan permohonan atau permintaan ayat tahun baru, maka admin GPT Petra Manado pada saat ini juga langsung mengirimkan ayat tahun baru kepada saudara. Saudara bisa kirimkan permohonan saudara melalui grup WA Jemaat GPT Petra Manado, bagi Jemaat GPT Petra Manado, dan bagi saudara yang berada di luar Manado dan saudara juga merindukan atau mengharapkan ayat tahun baru tahun 2021, saudara bisa kirimkan dengan format yang sama, kirimkan ke nomor WA 0821 8731 1987. Ya, mari kita masuki tahun yang baru dengan semangat yang baru, dengan pengharapan yang baru, karena Tuhan sudah menyediakan berkat-berkat yang baru untuk tahun 2021. Baik, kita akan segera mengakhiri ibadah tutup tahun ini. Izinkan saya bersama dengan keluarga, bersama dengan istri, ya, ada baiknya saya panggil istri saya, boleh maju ke depan sini, ya, ayo. Nah, karena ini malam spesial, ya saudara ya, malam tahun baru, kita akan mengakhiri tahun baru. Jadi seperti Natal kemarin juga, saya dengan istri juga mengucapkan selamat Natal. Pada kesempatan ini juga, nah, oke, dibuka langsung kelihatan ya wajahnya, bersama dengan, mungkin bisa kameranya semuanya dikasih lihat ya. Nah, bersama dengan tim yang setia melayani Tuhan ya. Inilah wajah-wajah yang penuh dengan sukacita, amin. Ya, jadi kita harus penuh dengan sukacita. Saudara, saya bersama istri, bersama anak, bersama staf, bersama dengan seluruh tim pelayan mengucapkan selamat kita menyambut tahun baru 1 Januari 2021. Ya, tahun yang penuh dengan anugerah, tahun yang penuh dengan berkat, tahun yang penuh dengan kasih karunia Tuhan. Ada percepatan yang Tuhan akan lakukan tahun 2021. Terima dengan iman janji Tuhan dan juga ayat-ayat firman Tuhan yang sesaat lagi sudah akan terima di HP saudara masing-masing. Imani itu, percaya itu, maka janjinya pasti akan dikenapi dalam hidup kita. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Ayo kita akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Mari kita pejamkan mata, kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah menolong kami. Kami beribadah tutup tahun pada tanggal 31 Desember 2020 ini. Terima kasih 365 hari Tuhan sudah sertai kami, sehingga hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Terima kasih untuk nafas hidup, terima kasih untuk kesehatan, untuk kekuatan, terima kasih untuk berkat-berkat rohani jasmani yang kami sudah terima. Terima kasih untuk seluruh pelayan Tuhan, orang-orang yang luar biasa yang Kau percayakan untuk melayani di gereja di mana Engkau percayakan kami melayani. Tuhan, kiranya kekuatan yang baru, semangat yang baru, berkat-berkat yang baru terus Engkau anugerahkan dalam setiap kehidupan kami, para imam, para pelayan yang Engkau sudah percayakan melayani. Dan kami akan terus lebih sungguh-sungguh, lebih setia melayani di tahun yang baru nanti bersama-sama dengan Tuhan. Dan kami akan melihat ada berkat-berkat yang besar yang Tuhan sudah siapkan bagi kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tadakan tangan saudara. Terimalah segala berkat anugerah dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus
Diberkati kepada kita semuanya, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Diberkatilah kita semua, diberkatilah nikah dan rumah tangga kita, anak cucu kita, pelayanan pekerjaan kita, seluruh persembahan ucapan syukur yang kita sudah berikan diberkati Tuhan. Tuhan buka tingkap-tingkap di langit dan curahkan berkat dengan limpah. Ada tuaian besar yang menanti kami di tahun 2021 dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkati kota Manado, bangsa Indonesia diberkati Tuhan, dan jadilah berkat, jadilah jawaban mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang menyebut kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Selamat malam, Tuhan berkati. Sekali lagi selamat menyambut tahun baru 1 Januari 2021. Shalom. I will sing of your love for me. In my life, you're my everything. Chains are broken, my eyes are open. You're my freedom now. You have called me out from the dark. Now I'm running into your light. You've changed my crying into dancing. My lips shall praise you now. Shall praise you now. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, from praising you. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising.